Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan melalui ibadah tengah minggu kita. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau saat-saat seperti ini tetap kita boleh rasakan kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam seluruh hidup kita, sehingga kita boleh melakukan ibadah tengah minggu kita pada saat ini. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita satukan hati kita. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda, Roh Kudus penolong mempersatukan kita di dalam ibadah tengah minggu kita pada saat ini. Kita akan menyembah Tuhan dengan pujian, sebab Kau besar. Haleluya. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti kasih-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Perbuatan-Mu tidak dapat kami ukur dengan apapun. Bukti Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami, sehingga pada sore malam hari ini kami bersyukur kepadamu, dan kami mau katakan sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, karena perbuatan-Mu sungguh ajaib bagi kami, di mana Engkau rela menjadi korban bagi kami, agar kami beroleh hidup di dalam segala kelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh saat malam hari ini kami sidang jemaat-Mu bersepakat untuk datang menyembah-Mu melalui ibadah tengah minggu kami. Kami mohon curahan kuasa-Mu Tuhan, hadir di dalam seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu, dalam setiap rumah tangga lepas rumah tangga. Kami satukan
Lembutkan hati kami pada malam hari ini Bapa. Mohon belas kasihan-Mu, mohon terang-Mu menerangi seluruh hidup kami, agar kami mampu mempersembahkan ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Sesungguhnya jika kami boleh menyadari kami penuh dengan segala kelemahan, tetapi Engkau Bapa yang baik, yang mengasihi kami, yang memberikan kami kuasa untuk datang mendekat kepadamu, untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu, terutama pada malam hari ini. Kiranya Engkau menolong kami semua, agar ada kebangkitan, agar ada kemenangan, agar ada sukacita untuk boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Lihatlah seluruh keberadaan jemaat-Mu Tuhan. Jika ada yang lemah, belas kasihan-Mu yang memberikan kekuatan. Jika ada yang sakit, kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan yang memulihkan. Sehingga genaplah sukacita kami seluruh sidang jemaat, mulai dari yang termuda sampai yang tertua, untuk mengikuti ibadah tengah minggu kami. Walaupun kami lakukan lewat online, Roh Kudus tetap memimpin dan menolong kepada kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami bermohon kuasa kasih-Mu dan urapan-Mu memenuhi seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada saat ini. Baik yang bermain musik, baik yang memimpin pujian, yang mengatur jalannya pelayanan kami lewat sound system kami. Terlebih lagi hamba-Mu yang Engkau persiapkan menjadi saluran berkat bagi kami lewat firman-Mu. Bapa, berserah penuh kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkau Tuhan yang memenuhi kami, yang mengurapi kami, yang memakai kami untuk boleh membangun sidang jemaat, menikmati kasih-Mu pada malam hari ini. Biarlah Bapa, Engkau nyatakan kuasa-Mu juga mengurapi setiap rumah tangga yang melakukan ibadah saat ini, sehingga kuasa peribadatan itu boleh memancar ke sekeliling tetangga kami, kiri kanan depan belakang, sejauh kuasa kasih Tuhan berkenan, menjadikan kami semua umat-Mu menjadi alat kesaksian di lingkungan di mana kami boleh beribadah. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus yang Engkau janjikan itu yang menolong kami pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah yang berkenan kepada Tuhan boleh kami persembahkan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan besar bagi kita ada, haleluya. Pengorbanannya akan kita rayakan beberapa hari ke depan, tetapi kuasa kasih-Nya itu sudah kita rasakan terus bekerja di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita mengaku dengan segenap penghidupan kita bahwa Dia adalah Yesus penyelamat di dalam hidup kita. Ada haleluya. Amin. Kita angkat pujian, Yesusku penyelamatku. Haleluya. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penolongku, menara kekuatanku,
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penolongku, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji. Haleluya Yesus. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ada haleluya. Itulah kasih Tuhan yang tidak dapat kita ukur dengan apapun. Hanya Yesus yang dapat melakukan kasih yang sempurna di hidup kita, yaitu pengorbanannya yang mulia agar saudara dan saya beroleh hidup di dalam segala kelimpahan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, hanya Yesus yang layak disembah, hanya Yesus yang layak dipuji, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Kita angkat pujian, sebab Kau layak. Haleluya. Mari kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima
ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, di atas segala raja. Raja di atas segala raja, raja di atas segala raja, raja di atas segala raja. Haleluya. Dialah yang layak dipuji dan disembah di setiap tarikan napas kehidupan kita, dimanapun kita berada. Yesus Raja kita, dialah penerang di setiap langkah hidup kita. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk ke bagian yang terbaik, yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama bersepakat masuk di dalam doa. Kita minta kuasa dan urapan Roh Kudus, agar firman yang akan kita dengar sebentar benar-benar boleh kita pahami, dan oleh kuasa pertolongan Roh Kudus, semua kita umatnya dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara yang kekasih, kita sambut firman Tuhan, kita sembah Dia dengan penyembahan. Yesus, Kau kebenaran. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Selama ku hidup, Tuhan, selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami, Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Kami sangat percaya itu, Tuhan. Dunia tidak akan lagi bisa memisahkan kami daripada-Mu, karena Engkau telah datang menyelamatkan kami. Kebenaran-Mu itulah yang membebaskan kami dari segala ketidakberdayaan kami. Pengorbanan-Mu itulah yang menyelamatkan kami dari segala kuasa kegelapan itu, Tuhan. Sehingga kami boleh melihat terang yang ajaib itu. Sehingga kami boleh mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Tidak ada lagi kuasa yang dapat memisahkan kami daripada-Mu. Bapa, di pertengahan ibadah kami buka hati kami untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, memberi kuasa kepada telinga kami untuk mendengar, kepada hati kami untuk menerima firman-Mu, agar genaplah sukacita kami pada malam hari ini. Dan kami semua sudah percaya Engkau terlebih dahulu sudah mengurapi hamba-Mu. Engkau terlebih dahulu sudah berkata-kata kepadanya. Kuasa perkataan-Mu lah yang disampaikan bagi kami. Dan kami semua
akan dipuaskan oleh perkataan firman-Mu pada malam hari ini. Dari awal pemberitaan firman sampai selesai, bahkan sampai akhir ibadah ini, Roh-Mu yang kudus yang menolong kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah tengah minggu kita di bulan Maret ini. Bulan Paskah untuk kita semua di tahun 2024 ini. Dalam hari-hari yang bernuansa Paskah ini, saudara-saudaraku, firman tengah minggu mengambil tema Yesus Tuhan ditinggikan. Satu tema yang juga bernuansa Paskah, mengingat bahasa Injil, ditinggikan, itu maknanya antara lain digantung atau disalibkan. Itu sebabnya tema firman tengah minggu kita pada malam hari ini selaras dengan tema Paskah GBIS tahun 2024, yaitu saudara-saudaraku, Kristus adalah di atas semuanya. Yang maknanya menurut arahan atau guideline dari Panitia Paskah GBIS adalah Yesus yang datang dari atas, Yesus yang datang dari surga, adalah Kristus yang mengatasi dosa, mengatasi iblis, dan mengatasi maut. Sesungguhnya itulah yang menjadi dasar atau alasan mengapa Yesus Tuhan harus ditinggikan. Selain itu, saudara-saudaraku, tema kita di hari ini, Yesus Tuhan ditinggikan, juga sejalan dengan tema Paskah Nasional tahun 2024. Tema Paskah Nasional, kebangkitan Kristus membawa kemenangan dan pengampunan bagi bangsa. Dikatakan sejalan karena firman tengah minggu kita pada malam hari ini juga membahas tentang bangsa-bangsa. Karena Yesus Tuhan ditinggikan di zaman ini bukan lagi merupakan peringatan yang bersifat individual atau hanya ditujukan kepada pribadi lepas pribadi, tetapi sudah menjadi peringatan yang bersifat global, yang ditujukan untuk bangsa-bangsa di dunia ini. Ini adalah satu peringatan yang bersifat urgent atau darurat mengingat perubahan yang cepat yang sudah terjadi di dunia sekarang ini. Baik perubahan yang bersifat manusiawi atau dalam sosial masyarakat, maupun perubahan yang bersifat alami, antara lain perubahan iklim atau pemanasan global, menjadi darurat karena dampaknya yang memicu krisis global. Di zaman ini, saudara-saudaraku, telah terjadi degradasi moral di tengah masyarakat. Batasan benar dan salah telah menjadi kabur. Sementara itu, perubahan iklim atau pemanasan global telah memporak-porandakan dunia dengan berbagai krisis dan bencana. Kebenaran Injil mengatakan, saudara-saudaraku, bahwa di zaman seperti inilah umat Tuhan harus meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Ini selaras dengan tema umum GBIS di periode ini, yaitu hamba yang menyatakan keagungan Tuhan di tengah perubahan. Maka dalam rangka menyongsong Paskah tahun 2024 ini, segala latar belakang yang sudah disampaikan tadi melahirkan pesan Paskah tentang Yesus Tuhan yang harus ditinggikan di tengah perubahan zaman. Marilah kita renungkan apa yang menjadi rancangan dan kehendak Allah dalam perkara ini. Apa firman Tuhan Yesus tentang perkara ini? Dan di mana itu tertulis? Untuk itu mari kita periksa firman Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 11-18. Firman Tuhan Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil Sepenuh, kalau Anda mengikuti firman tengah minggu yang kami sampaikan mulai dari bulan pertama, firman tengah minggu malam ini adalah merupakan bagian yang ketiga dari Trilogos. Puncak daripada 3 seri firman Tuhan Yesus, pesan Roh Kudus untuk tahun 2024, yang terdiri dari pertama, terdaftar di surga yang sudah disampaikan di bulan Januari. Yang kedua adalah pemerintahan Kristus dengan subtema zaman kasih karunia yang sudah tayang di bulan Februari. Dan yang ketiga di hari ini, Yesus Tuhan ditinggikan. Tentu saja saudara-saudaraku, ketiga firman Tuhan Yesus ini saling terkait satu dengan yang lain, sehingga kita dapat menarik kesimpulan apa yang menjadi pesan Roh Kudus untuk kita di tahun 2024 ini. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil Sepenuh, ayat-ayat yang baru kita periksa tadi sesungguhnya adalah bagian kedua, walaupun tidak semuanya, bagian kedua dari percakapan atau pengajaran Yesus Kristus dengan atau kepada Nikodemus, seorang pemimpin, seorang imam, pengajar Taurat di Israel. Saudara-saudaraku, bagian pertamanya seperti telah banyak kita pahami, saudara-saudaraku, adalah tentang dilahirkan kembali atau lahir baru. Di dalam bagian pertama firman tengah minggu ini di bulan Januari, karena masih dalam suasana Natal, dilahirkan kembali atau lahir baru itu kita sebut sebagai mengalami Natal secara pribadi. Lahir dari Allah. Lahir dari Allah inilah sesungguhnya yang menjadi definisi daripada terdaftar di surga, yaitu tercatat di surga karena kelahiran, terdaftar di surga karena lahir dari Allah. Selanjutnya dalam bagian kedua di bulan Februari kita telah membahas tentang kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah inilah sesungguhnya yang menjadi dasar atau alasan saudara-saudaraku menjadi sumber lahir dari Allah. Lahir dari Allah semata-mata adalah kasih karunia Allah. Hari ini kasih karunia Allah muncul kembali di dalam ayatnya, yaitu yang ke-16 dan 18. Saya bacakan kembali. Yohanes 3 ayat 16-18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Jelas ini adalah berita tentang kasih karunia Allah. Kasih Allah yang begitu besar. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Yesus Kristus yang dikorbankan untuk keselamatan umat manusia. Seperti yang tadi kita baca, dan juga sebagaimana yang telah kita pelajari di bulan yang lalu, kasih karunia Allah itu ternyata bagaikan dilema, saudara-saudaraku, yaitu pilihan iman dengan dua akibat. Pilihan iman dengan dua akibat. Kalau beriman, kita akan selamat, ya, tidak akan dihukum, menerima keselamatan yang kekal. Sebaliknya, kalau kita tidak beriman, maka hukuman akan menimpa kita dan kita akan mengalami kebinasaan. Sebagai tolak ukur, iman yang dimaksud di sini, saudara-saudaraku, tentu saja adalah iman yang benar. Iman yang benar itu sesuai tertulis dalam ayat 18. Di sana dikatakan iman yang benar itu adalah percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Percaya dalam nama Anak Tunggal Allah maknanya sudah tertulis lebih dulu di dalam Yohanes pasal 1.
Kita periksa Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Di sini definisi dari iman yang benar atau percaya dalam nama Yesus, dalam nama Anak Tunggal Allah, itu adalah menerima Yesus. Menerima Yesus tentu saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka jelaslah ada kaitan antara kasih karunia Allah dengan iman yang benar. Jika kita memiliki iman yang benar itu, maka Allah akan menganugerahkan kuasa untuk menjadi anak-anak-Nya. Dengan perkataan lain, kasih karunia Allah itu adalah anugerah yang mengandung kuasa. Inilah yang menjadi latar belakang tema di hari ini. Yesus Tuhan harus ditinggikan agar umatnya di zaman ini tidak menyimpang dari iman yang benar itu. Karena hanya dengan meninggikan Tuhan Yesus, umat Allah pasti selamat. Yesus Kristus yang datang sebagai manusia itu kita tinggikan, harus kita tinggikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita teruskan uraian Yohanes pasal 3 ini, saudara-saudaraku. Selanjutnya kita periksa kembali Yohanes 3 ayat 11-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Amin. Inilah latar belakang dari kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Kedatangan Tuhan Yesus ke tengah-tengah umat pilihannya, Israel. Saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus datang sebagai saksi dan utusan Allah. Pada waktu Yesus datang ke tengah umat pilihannya, umat pilihan Israel telah menyimpang dari dasar kebenaran firman Allah, yaitu kelima kitab Taurat. Kalau dasar perjanjian baru itu kan kelima kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Kalau Indonesia, 5 dasar Pancasila. Jadi ketika Yesus datang ke tengah umat pilihannya Israel, saudara-saudaraku, umat pilihan Israel telah menyimpang dari dasar kebenaran firman Allah. Kendati demikian, ketika Yesus datang sebagai Mesias, para imam dan pemimpin-pemimpin di Israel menolak Yesus, tidak menerima kedatangan dan kesaksiannya. Padahal Dialah Mesias yang kudus dari Allah, pembawa berita kebenaran yang dari Allah. Karena penolakan itulah bangsa Israel ibadahnya menjadi semakin sesat. Dengan perkataan lain, umat pilihan Israel telah menyimpang dari iman yang benar karena menolak kasih karunia Allah. Kaitan dari riwayat umat pilihan Israel ini dengan pesan Roh Kudus di dalam firman tengah minggu kita di malam hari ini adalah bahwa kondisi umat pilihan Israel yang sedang tidak baik-baik saja itu sesungguhnya adalah gambaran dari kondisi umat Allah yang ada di dunia ini. Inilah pendekatan yang dapat diandalkan kebenarannya, sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah yang sempurna dari awal sampai akhir. Umat pilihan Israel adalah representasi atau sampel dari umat Allah atau umat Tuhan di bumi ini, umat Tuhan yang ada di seluruh dunia ini. Di zaman sekarang ini, saudara-saudaraku, umat Tuhan telah mengalami pergeseran moral dan budi pekerti yang baik. Kebanyakan umat Tuhan, saya katakan kebanyakan umat Tuhan lebih suka mencari mamon daripada mencari Tuhan.
Sehingga kendati mereka beribadah, tubuh mereka ada di dalam gereja, namun orientasi berpikir mereka tetap saja ke arah materi atau uang, saudara-saudaraku. Sehingga, saudara-saudaraku, status dan kehormatan hanya diukur semata-mata dengan materi atau harta. Profesor doktor sekalipun, jenderal sekalipun, kalau tidak memiliki materi yang cukup, maka ia akan kurang dihargai dan kurang dihormati. Hal inilah yang dinyatakan Yesus di dalam ayatnya yang ke-12. Ya, saya bacakan kembali Yohanes 3 ayat 12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Moral umat Tuhan secara umum sudah bergeser dari budi pekerti yang luhur. Perilaku umat Tuhan sekarang ini tidak bedanya dengan perilaku orang-orang dunia yang fasik dan munafik. Maka jika perilaku hidup bermasyarakat di dunia ini sudah kacau balau dan bercampur baur, bahkan politik pun dikatakan ibadah, saudara-saudaraku, bagaimana mungkin hidup kerohanian bisa berjalan sesuai dengan kehendak Allah? Tidak heran, saudara-saudaraku, kalau di dunia ini muncul Injil yang lain yang disebut Injil kemakmuran atau Prosperity Gospel. Sehingga tanpa sadar, figur keteladanan Yesus Kristus yang sederhana dan rendah hati itu telah sirna dari hati dan pikiran umat Tuhan. Tanpa sadar, mereka telah menyangkal, bahkan menolak Yesus Kristus yang datang dan lahir ke dunia di kandang yang hina. Jangankan di dunia, ya saudara-saudaraku, di luar negeri, saudara-saudaraku, di Indonesia ini saja sudah ada ajaran yang menolak Yesus sebagai juru selamat. Padahal makna Yesus sebagai anak tunggal Allah, sesungguhnya Yesus adalah manusia yang diutus Allah sebagai Mesias. Ya, Yesus sebagai utusan Allah adalah satu-satunya Mesias. Itulah makna anak tunggal Allah. Satu-satunya Mesias. The one and only Messiah. Sehingga kalau Yesus ditolak, kalau kasih karunia Allah ditolak, maka dampaknya ialah peradaban dunia yang akan terancam krisis yang berakibat fatal. Tuhan Yesus mengumpamakannya seperti atau sebagai perjalanan umat pilihan Israel di padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Muncul krisis yang fatal karena perubahan perilaku umat Israel. Dari umat yang pada awalnya takut dan taat kepada Allah. Ya, kita ingat pada waktu di Gunung Sinai, ketika Allah berfirman dari Gunung Sinai, umat Israel begitu takut menghadapi Allah dan menyerahkan semuanya kepada Nabi Musa. Pada awalnya umat Israel adalah umat yang taat dan takut akan Allah. Namun di dalam perjalanannya mereka berbalik menjadi umat yang bersungut-sungut dan menolak Allah. Maka ular-ular tedung mulai menyerang. Ular-ular tedung itu menyerang ketika bangsa Israel kembali merindukan Mesir. Ini adalah hukum sebab akibat yang tidak dapat disangkal kenyataannya. Marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Inilah nubuat dalam perumpamaan yang unik. Perumpamaan yang terambil dari peristiwa yang telah lampau. Menjadi sejarah yang berulang di akhir zaman. Yaitu gambaran krisis dunia yang berakibat fatal. Sudah dimulai dengan pandemi COVID-19. Ibarat ular-ular tedung dengan sengatannya yang mematikan. Di padang gurun itulah lambang dunia yang gersang karena umat Tuhan yang menyimpang dari kebenaran. Ternyata, saudaraku, pandemi COVID-19 yang baru saja berlalu telah memicu krisis global yang berikutnya, yaitu krisis ekonomi global. Maka solusi yang paling cepat dan solusi yang paling tepat bagi keselamatan umat Kristus di dunia ini ialah Yesus Tuhan harus ditinggikan.
Itulah perumpamaan Tuhan Yesus yang tertulis di dalam ayat 14 dan 15. Kita bacakan kembali. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita cermati solusi yang luar biasa ini. Sekali lagi, inilah solusi yang paling tepat dan paling cepat, sebagaimana umat Israel di padang gurun, begitu mereka memandang kepada ular tembaga yang ditinggikan oleh Nabi Musa. Kontan, instan, mereka terluput dari maut. Apa makna dari perumpamaan memandang atau melihat kepada ular tembaga yang ditinggikan itu, saudaraku? Kita harus memandang atau melihat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Tuhan yang ditinggikan. Apa makna daripada memandang atau melihat Yesus Tuhan yang ditinggikan itu? Maknanya, saudara-saudaraku, adalah agar kita kembali kepada pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Sebab awal atau latar belakang dari kehancuran Israel dan Yehuda sesungguhnya adalah gagal paham. Umat pilihan Israel telah gagal mengenal Allah dengan benar. Seperti tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, yaitu Yesaya yang pertama ayat 1 dan 2. Kita periksa Yesaya yang pertama ayat 2 sampai 7, Ayat 2 sampai 7. Demikian firman Allah. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menistai Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertabah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemas lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur, dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing akan memakan hasil tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Amin. Baiklah, kita sungguh-sungguh merenungkan, memperhatikan, dan merespons peringatan atau saudara-saudaraku pesan Roh Kudus ini sebelum keadaan dunia yang gelap ini menjadi semakin gelap akibat krisis susulan dari krisis yang sebelumnya. Pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus sebenarnya sudah tersirat dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus, yaitu dalam Yohanes 3 ayat 11 tadi. Kita bacakan kembali Yohanes 3 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami lihat. Berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Perhatikanlah saudara-saudaraku kata subjek yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Pertama, Yesus menyebut dirinya sebagai aku. Aku berkata kepadamu. Kalimat selanjutnya, Yesus menyebut dirinya sebagai kami. Sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Yesus sebagai aku, itulah Yesus sebagai manusia, utusan Allah, Mesias yang dari Allah. Sedangkan Yesus sebagai kami adalah Yesus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Ada unsur kealahan di dalam diri pribadi Yesus, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus yang menyatu di dalam pribadi Yesus. Itulah Yesus yang bersaksi bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Itulah kesaksian Yesus dan kesaksian rasul-rasulnya. Itulah makna kami dalam perkataan Yesus ini. Israel dan Yerusalem runtuh karena menolak Yesus, tidak mengenal Yesus. Maka dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengenalan yang benar akan Allah hanya terdapat dalam pengenalan yang benar akan Yesus Kristus.
Dan pengenalan yang benar akan Yesus Kristus hanya terdapat dalam pengajaran para rasul. Sekali lagi saudaraku, ini kesimpulan. Pengenalan yang benar akan Allah hanya terdapat di dalam pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Dan pengenalan yang benar akan Yesus Kristus hanya terdapat di dalam pengajaran para rasul. Injil Perjanjian Baru. Seperti tertulis di dalam ayat yang terakhir, saudaraku, kita buka 2 Petrus 1 ayat 5-8. 2 Petrus 1 ayat 5-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Marilah kita bertekun, saudara-saudaraku, dalam pengajaran para rasul, karena di dalamnya mengandung ajaran Injil untuk mengenal Allah dengan benar, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bertekun menjadi murid-murid perjanjian baru, karena itulah Injil sepenuh. Mengapa disebut Injil sepenuh, saudara-saudaraku? Karena di dalam perjanjian lama belum ada atau tidak ada perjanjian baru, namun sebaliknya di dalam perjanjian baru tersimpan perjanjian lama. Iya kan? Mari kita bertekun dalam Injil sepenuh. Itulah makna meninggikan Yesus Kristus. Yesus Tuhan ditinggikan. Maka kita pun dapat terluput dari krisis dunia yang berakibat fatal. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Biar Roh Kudus saja yang melanjutkan pelajaran ini bagi kita masing-masing. Kita masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya kita angkat pujian Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala ilah. Dimuliakan ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Bait kedua. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penolong dan penghibur, berikan Roh Kudus-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami
kuasa-Mu. Penuhi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk lawatan dan pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk lawatan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa di zaman yang tidak menentu ini, Yesus Tuhan harus ditinggikan. Kami harus kembali kepada pengenalan yang benar akan Engkau yang Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang melanjutkan pelajaran ini dalam hati dan sanubari kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hadirlah dan lawatlah kepada setiap rumah yang mengikuti siaran ibadah tengah minggu ini, baik siaran langsung maupun tayang ulang ya Bapa. Kau yang menjamah setiap anggota seisi rumah umat-Mu, dan biarlah hadirat-Mu hadir di tengah-tengah keluarga, rumah tangga demi rumah tangga umat-Mu. Memancarlah juga ke sekeliling rumah jemaat-Mu, umat-Mu, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, agar dapat Tuhan menjamah tetangga-tetangga kami. Mereka boleh merasakan getaran-getaran kasih-Mu, dan Engkau, Yesus Tuhan yang kami tinggikan, boleh menarik mereka untuk datang kepadamu. Bersama-sama dengan kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan rumah ibadah-Mu, GBI Kepala Dewa dalam perlindungan-Mu. Biarlah kuat kuasa-Mu yang melindungi daripada yang jahat, roh-roh jahat, orang-orang jahat, ajaran-ajaran sesat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memimpin jalannya ibadah selama 1 minggu ini. Kau yang mengurapi hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mendapat tugas bagian pelayanan, agar mereka mempersiapkan diri mereka sedemikian rupa untuk dapat Tuhan mempersembahkan ibadah yang sejati, yang kudus dan berkenan, yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga serahkan kehidupan sidang jemaat-Mu selama 1 minggu ini hanya ke dalam naungan kasih karunia-Mu. Biarlah Bapa nyata pemerintahan-Mu, kerajaan-Mu, kedaulatan-Mu dalam kehidupan umat-Mu sepanjang hari. Mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berusaha, berwirausaha dan berdagang. Terutama umat-Mu yang lemah di tengah-tengah kami, para janda, anak yatim, yatim piatu, para manula yang kami kasihi. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu tercurah setiap hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mohon anugerah kasih karunia keselamatan, kesejahteraan bagi umat pilihan-Mu bangsa Israel. Lengan-Mu yang kuat dan tangan-Mu yang ajaib yang memperdamaikan bangsa Israel dan Palestina. Kuat kuasa-Mu yang memegari negara Israel di tengah-tengah krisis dunia. Kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu untuk melengkapi jumlah penginjil-penginjil di Israel, terutama dari kedua suku umat pilihan-Mu, agar masyhur nama-Mu Tuhan Yesus Kristus di seluruh Israel. Mohon berkat-Mu bagi kota Yerusalem menjadi kota Raja Damai, kota damai sejahtera, terutama lewat lawatan Roh-Mu yang kudus, untuk memuaskan dan memberkati para peziarah yang datang dari seluruh dunia. Pulihkanlah perziarahan yang ada di Yerusalem Bapa, terutama untuk Tuhan memenuhi pengharapan saudara-saudara kami yang ingin merayakan Paskah di Yerusalem. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kami mohonkan berkat damai sejahtera, sukacita, perlindungan Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Ampuni dosa kesalahan bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia di mata-Mu. Jauhkan bangsa kami dari berbagai bencana tulah-tulah, tanda-tanda akhir zaman, terutama Tuhan kerusuhan. Pemilu sudah selesai, namun biarlah lengan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang ajaib itulah yang menjaga perdamaian kerukunan bangsa negara kami Indonesia ini. Siapapun yang terpilih menjadi presiden, hamba percaya, kami percaya itu adalah merupakan kehendak yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga.
Kami serahkan kehidupan kami sepanjang malam ini hanya di dalam naungan kasih karunia-Mu. Mohon kiranya sementara tubuh kami terlelap, roh kami berjaga-jaga, karena Roh-Mu yang kudus, hingga besok kami boleh dibangkitkan menjadi umat pemenang. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa syafaat kami. Mohon kiranya disempurnakan sebab hanya kami peraskan di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, hidup di surga sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.